Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman kelompok 6 akan mempresentasikan seks, gender, dan seksualitas. Apa sih itu seks, gender, dan seksualitas? Seks adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita yang dapat kita lihat dari alat kelamin. Gender merupakan karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan seksualitas merupakan suatu cara atau tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan terhadap seseorang. Di dalam gender, perbedaan pria dan wanita dapat dilihat dari 3 bidang. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan perilaku fisik secara langsung, di mana menyakiti seseorang secara emosional yang menimbulkan tindakan kecil dalam kekerasan seperti tamparan. Peranan ini kebanyakan dilakukan oleh kaum pria. Adapun agresi rasional yang berarti menyakiti secara tidak langsung atau seperti gosip, ancaman akan hubungan perasaan atau dapat kita katakan melukai secara non-fisik. Agresi rasional ini kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Yang kedua, kekuatan sosial. Kekuatan sosial juga menjadi perbedaan gender pada pria dan wanita karena di mana pria memiliki kekuatan sosial yang cenderung sebagai pemimpin yang memberikan pengarahan dan pendapat. Wanita juga dapat menjadi pemimpin, namun wanita cenderung membutuhkan dukungan dan pendapat. Yang ketiga, karakteristik terhadap keterhubungan sosial. Baik pria dan wanita, kita semua memiliki kebutuhan untuk dimiliki, meskipun kita dapat memiliki kebutuhan ini secara berbeda. Pria cenderung tidak tergantung terhadap orang lain, dan wanita cenderung tergantung orang lain. Pria lebih suka bekerja dengan barang, sedangkan wanita suka bekerja dengan orang. Dapat disimpulkan bahwa wanita lebih terhubung untuk meningkatkan hubungan sosial dan pria lebih terhubung pada tindakan. Selanjutnya, teman saya akan memaparkan tentang sifat gender dan identitas gender. Berbicara tentang gender, maka identitas gender adalah pengertian dan kesadaran seseorang mengenai gendernya sendiri. Identitas gender seseorang dapat selaras dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir atau justru sepenuhnya berbeda. Seluruh masyarakat memiliki serangkaian kategori gender yang berperan sebagai dasar pembentukan identitas sosial seseorang serta dalam hubungannya dengan orang lain. Di kebanyakan masyarakat, perbedaan yang paling sederhana ada pada sifat-sifat yang terkait dengan gender laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan sifat dan perilaku yang melekat pada perempuan dan laki-laki, di mana dikonstruksi secara sosial maupun biologis, maka terdapat 2 cara biologi yang mempengaruhi gender. Bingkai konstruksi gender datang dari sisi biologis maupun yang memberi definisi bagi manusia berdasarkan tubuh dan fungsinya. Secara biologis, dari sisi genetik penentuan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, ketentuan jenis kelamin ini dipengaruhi oleh kandungan kromosom yang ada pada saat pembuahan dan dalam pembagian manusia secara biologis yang kemudian memunculkan perbedaan-perbedaan organ-organ seks. Dari hal ini jugalah yang memunculkan fungsi dan peranan dalam berbagai kehidupan dan pembangunan yang bersifat kodrati dari laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, secara fisiologis menurut spesies, gamet jantan atau gamet betina yang mewujudkan hasil kromosom tersebut. Pada hewan mamalia misalnya, sperma yang memproduksi 2 jenis kromosom dalam jumlah yang sama, yaitu kromosom X yang diproduksi oleh sel telur dan kromosom Y itu tidak diproduksi oleh sel telur. Terlepas dari kromosom X dan kromosom Y, sel telur dan sperma mengandung satu set kesamaan dari tubuh tersebut. Ketika terjadi pembuahan, yaitu proses bertemunya sperma dan sel telur, maka sel telur yang akan dibuahi akan berisi 2 set kromosom dan membentuk 2 set kromosom pada spesies tersebut. Apabila pembuahan dilakukan oleh sperma yang membawa kromosom X dan selanjutnya sel telur yang dibuahi akan
akan berisikan 2 kromosom X dan akan berkembang menjadi betina atau XX. Demikian pula, bila sperma yang membawa kromosom Y membuahi sel telur, maka hanya 1 kromosom X yang hidup dan jenisnya adalah jantan atau XY. Nah teman-teman, materi yang selanjutnya itu adalah perkembangan seksual remaja, di mana perkembangan seksual remaja ini mengalami yang namanya perubahan-perubahan, mulai dari kekanak-kanakan, yang kebiasaan kekanak-kanakan itu akan berubah baik secara perilaku dan juga fisik. Nah, sebelum merasakan yang namanya perubahan fisik, para laki-laki dan perempuan yang remaja yang mengalami perkembangan seksual akan merasakan yang namanya dorongan atau ketertarikan seksual. Barulah sesudah tahap ini mereka akan merasakan yang namanya perubahan-perubahan secara fisik. Nah, pada laki-laki, hal yang pertama kali dirasakan laki-laki adalah yang namanya ejakulasi pertama atau mimpi basah. Nah, sesudah tahap ini, barulah laki-laki akan merasakan adanya perubahan-perubahan fisik. Misalnya tumbuhnya jakun, suara semakin membesar, dada melebar, dan juga tumbuhnya rambut di daerah vital. Nah, begitu juga dengan perempuan. Perempuan yang mengalami perkembangan seksual ditandai dengan adanya menstruasi pertama, yaitu keluarnya darah kotor dari wanita. Nah, sesudah itu baru juga mereka akan merasakan yang namanya perubahan-perubahan secara fisik. Pada fisik itu perempuan akan mengalami perubahan seperti mengembangnya payudara, pinggul yang lebih besar, dan tumbuhnya rambut halus di daerah vital. Seksual manusia terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah fase kegembiraan. Pada fase ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Di antaranya ketegangan otot meningkat, detak jantung bertambah cepat, dan pernapasan pun ikut juga dipercepat. Kulit pun dapat berubah menjadi kemerahan, dan aliran darah ke alat kelamin meningkat mengakibatkan pembekakan klitoris wanita dan labia minora. Yang kedua adalah dataran tinggi. Pada fase dataran tinggi, karakteristik umumnya meluas ke ambang orgasme. Ciri-ciri tersebut ialah perubahan yang dimulai pada fase pertama diintensifikan. Pertama, detak jantung, tekanan darah terus meningkat. Kejang otot bisa dimulai dari kaki, wajah, hingga ke tangan. Klitoris pun menjadi sangat sensitif, begitu juga dengan pria. Yang ketiga adalah fase orgasme. Fase orgasme merupakan puncak dari siklus respons seksual. Ini adalah fase terpendek dan umumnya hanya berlaku sampai beberapa detik. Karakteristik umum di fase ini meliputi kontraksi otot tak sadar dimulai tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan berada pada tingkat tertinggi dengan asupan oksigen yang cepat. Otot kejang pada kaki adalah pelepasan ketegangan seksual yang tiba-tiba dan kuat. Ruam atau fuse seks dapat muncul di seluruh tubuh. Yang terakhir adalah fase resolusi. Selama fase resolusi, tubuh perlahan kembali ke tingkat fungsi normal dan bengkak serta eraksi bagian tubuh kembali ke ukuran dan warnanya sebelumnya. Fase ini ditandai oleh rasa kesejahteraan secara umum, peningkatan keintiman, dan seringkali kelelahan. Disfungsi seksual melibatkan masalah dengan gairah atau fungsi seksual. Orang dengan parapilias mengalami hasrat seksual, tetapi mereka mengarahkannya dengan cara yang tidak biasa. Seseorang mengalami tekanan dari minat seksual yang tidak biasa, atau itu melibatkan bahaya atau risiko bahaya bagi orang yang lain. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai infeksi seksual menular. Infeksi seksual menular adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Pada materi ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis umum penyakit yang terkait dengan infeksi seksual menular ini. Ada 3 penyakit yang umum dikenal yang berhubungan dengan infeksi seksual menular. Yang pertama adalah virus papiloma manusia, yang kedua herpes kelamin, dan yang ketiga infeksi klamida. Seseorang dapat terkena penyakit infeksi seksual menular ini jika mereka melakukan pergaulan bebas, melakukan
seks bebas, berganti-ganti pasangan, yang tidak mereka tahu bahwa pasangan mereka itu mengenai penyakit atau tidak. Dan yang kedua adalah melakukan perbuatan seksual tanpa memikirkan akibatnya sendiri. Seperti mereka bergabung dengan teman-teman mereka yang minum, dan itu menyebabkan mereka tidak berpikir normal lagi, dan mereka melakukan tindakan seksual dengan sembarangan. Orientasi seksual adalah sesuatu yang tidak bisa dipilih, dan terkhusus pada laki-laki tidak dapat diubah. Tak bisa dipungkiri, lingkungan dapat sangat mempengaruhi tingkah orientasi seksual seseorang. Biseksual sendiri adalah salah satu orientasi seksual yang menggambarkan seseorang, baik pria maupun wanita, yang mengalami ketertarikan baik secara emosional, romantis, dan atau seksual kepada orang lain dari dua jenis kelamin yang berbeda. Secara umum, tidak juga selalu terjadi pada semua kasus, di mana orang dengan orientasi biseksual melibatkan aktivitas seksual dengan kedua jenis kelamin yang berbeda, sehingga mereka bisa berpartner dengan wanita maupun pria. Bagi mereka tidak ada istilah homoseksual maupun lesbian, karena mereka tertarik pada keduanya. Homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau orang-orang yang memiliki ketertarikan romantis kepada sesama jenisnya, baik laki-laki dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah gay, dan perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan istilah lesbian. Sampai saat ini masih banyak terjadi perdebatan pro dan kontra bagaimana penyebab pasti seseorang bisa menjadi homoseksual atau lesbian maupun gay. Namun pada umumnya seseorang yang menjadi homoseksual itu disebabkan oleh multifaktor atau banyak faktor seperti lingkungan, sosial, hormonal, ataupun biologis mereka, tergantung dari individunya masing-masing. Oleh karena itu, jika ada orang yang menjadi homoseksual, itu memiliki latar belakangnya masing-masing. Homoseksual sendiri bukan merupakan tindakan atau perbuatan penyimpangan seksual seperti zoofilia, pedofilia, dan penyimpangan seks lainnya. Akan tetapi, homoseksual adalah bagian dari orientasi seks dan dikategorikan sebagai kelainan seks. Namun karena keberadaan kaum ini yang kecil dan minoritas, sehingga mereka seringkali dianggap melakukan perbuatan-perbuatan tabu di kalangan masyarakat. Dan mereka juga seringkali didiskriminasi, bahkan mendapat penolakan dari masyarakat serta keluarga mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada heteroseksual dan aseksual. Heteroseksual sendiri merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual orang-orang yang berbeda jenis kelamin atau gender dalam pengertian pasangan gender. Misalnya, saya berikan contoh, seorang pria tertarik secara emosional dan seksual kepada seorang perempuan. Nah, heteroseksual ini juga dianggap sebagai orientasi yang banyak dikenal dan dianggap sebagai orientasi mayoritas. Nah, selanjutnya orientasi aseksual. Orientasi aseksual ini adalah orang yang tidak memiliki ketertarikan secara romantis maupun erotik kepada laki-laki atau wanita. Dengan kata lain, aseksual ini menggambarkan kurangnya ketertarikan secara seksual kepada seseorang. Pria dan wanita mampu beradaptasi dengan cara yang sama, namun yang membedakannya ialah reproduksi. Ada perbedaan seksualitas antara pria dan wanita. Pria lebih memiliki dorongan seks yang kuat dibandingkan wanita. Pria akan langsung terangsang dengan tubuh wanita yang dianggapnya menarik. Sebaliknya, wanita cenderung lebih menginginkan keteraturan dalam hubungan. Untuk dapat mempertahankan diri, maka perlu untuk adanya keturunan. Dalam memilih pasangan, laki-laki berpasangan secara luas. Laki-laki remaja tertarik dengan wanita yang lebih tua. Laki-laki di umur pertengahan cenderung tertarik dengan wanita yang seumuran dengannya. Sedangkan pria yang lebih tua lebih tertarik dengan wanita yang lebih muda. Untuk wanita, dalam mencari pasangan, mereka lebih pemilih karena banyak yang dipertaruhkan. Wanita lebih suka dengan pria yang dominan, kuat, dewasa sehingga dapat memberikan perlindungan. Pengaruh sosial pada seksualitas manusia.
Penelitian seksualitas manusia tidak bertujuan untuk mendefinisikan makna seks dalam kehidupan manusia, melainkan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fakta tentang seks melalui pengaruh stimulus. Faktor-faktor sosial. Yang pertama, faktor lingkungan. Dalam lingkungan, seksualitas merupakan sesuatu yang tabu. Namun seiring berjalannya waktu, seksualitas dianggap sebagai hal yang penting dan perlu bagi perkembangan manusia. Nah, dalam lingkungan seperti keluarga dan masyarakat menjadi suatu media yang berperan penting dalam perkembangan seksualitas manusia. Yang kedua, faktor budaya. Seksualitas sebagai sebuah ekspresi dari makna dan simbol budaya yang mengelilingi seks biologis dan praktik-praktik seksual yang secara umum mengacu pada konstruksi sosial genre. Yang ketiga, faktor agama. Dalam agama sendiri, seksualitas dianggap penting, namun persoalan seksualitas harus dijauhi karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Walaupun begitu, ada anggapan bahwa seksualitas bukan hal yang tabu, melainkan sesuatu yang biasa. Biasa dalam artian sudah terikat dengan kaidah agama, sosial dan budaya, serta nilai moral dan etika dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang psikologi seks. Psikologi seks itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, stimulus seks eksternal. Yang kedua, bayangan stimulus. Stimulus eksternal ini menjelaskan tentang semua kejadian atau pengaruh baik dari internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan merangsang reseptor-reseptor sensoris dan dapat juga menimbulkan reseptor pada individu maupun organisme dengan paparan berulang. Yang kedua itu bayangan stimulus. Bayangan stimulus pada otak manusia adalah organ rangsangan yang ada di kepala kita yang dapat menimbulkan pengaruh gairah maupun hasrat dan kurangnya sensasi genital dikarenakan oleh cedera tulang belakang. Seketika manusia terbangun secara seksual, terangsang tidak hanya saja dari ingatan dengan aktivitas seksual sebelumnya, tetapi juga melalui fantasi. Dari semua materi yang dipaparkan teman-teman saya, dampaknya adalah satu, menyadari keberadaan diri. Perbedaan gender melalui norma-norma yang memberi manfaat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini akan berdampak laki-laki lebih didorong ke peran yang menuntun kekuatan fisik, sedangkan perempuan lebih ke peran untuk mengasuh. Yang kedua, dapat membentuk sifat sendiri. Ketika mampu mengisi peran masing-masing, maka laki-laki dan perempuan dapat membentuk sikap atau sifat sendiri. Yang ketiga, menentukan masa depan melalui pilihan. Arus masa depan dapat berjalan sesuai pilihan kita, begitupun dengan perilaku kaum kita. Karena kenyataannya, kita adalah makhluk dan pencipta dunia kita sendiri. Harapan, tujuan, ekspektasi kita akan mempengaruhi masa depan kita. Demikian dampak seks, gender, dan seksualitas. Kesimpulan menurut kelompok kami adalah seksualitas mengandung makna yang sangat luas karena mencakup aspek kehidupan yang menyeluruh, segala hal yang berhubungan dengan organ seks, identitas seksual, sifat dari gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa totalitas ekspresi manusia sebagai laki-laki atau perempuan, apa yang dipercayai, dipikirkan, dirasakan, sebagaimana manusia bereaksi terhadap lingkungan untuk menampilkan dirinya dalam berbudaya, bersosial, dan beretika, bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Tanggapan kritis dari kelompok kami mengenai materi yaitu seksualitas sejatinya merupakan hal yang positif, selalu berhubungan dengan kesetaraan gender, berbicara tentang jati diri seseorang, dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat umumnya
masih melihat seksualitas sebagai hal yang negatif, bahkan menjijikan sehingga tidak pantas atau tabu untuk dibicarakan. Demikian pemaparan materi dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.